Dengarkan aku, kamu yang terpilih, kamu yang selama ini berjalan dengan luka yang tidak semua orang sanggup menatapnya. Kamu yang kadang tersenyum di depan dunia, tetapi di dalam dadamu ada ruang sunyi yang selalu bekerja, ruang yang menahan gelombang, ruang yang menahan badai, ruang yang menahan pertanyaan. Mengapa aku selalu seperti ini? Mengapa aku selalu merasa berbeda? Mengapa kehadiranku sering memicu sesuatu yang tidak bisa kujelaskan? Dan dengarkan baik-baik, karena ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar kata-kata yang lewat seperti angin. Ini adalah panggilan yang menyentuh saraf terdalam jiwamu. Panggilan yang membuatmu sadar bahwa hidupmu bukan milik keraguan. Hidupmu bukan milik izin orang lain. Hidupmu bukan milik tepuk tangan yang mudah berubah. Hidupmu adalah milik kesadaran yang sedang bangkit. Dan ketika kesadaran bangkit, dunia yang tertidur akan terganggu. Ketika cahaya menyalakan dirinya sendiri, ruangan gelap akan menjerit. Bukan karena cahaya salah, tetapi karena gelap terbiasa menjadi satu-satunya penguasa. Kamu perlu memahami satu kebenaran yang sering disamarkan, dan kebenaran itu sederhana namun tajam, bahwa tidak ada yang lebih mengusik jiwa yang biasa-biasa saja selain kehadiran seseorang yang berjalan dengan keteguhan, ketenangan, dan kualitas batin yang tidak bisa mereka beli, tidak bisa mereka tiru, tidak bisa mereka patahkan dengan komentar, dengan sindiran, dengan tatapan, dengan bisik-bisik, karena yang mereka hadapi bukan sekadar manusia yang ingin terlihat hebat. Yang mereka hadapi adalah kamu, yang terpilih, yang sudah melewati api, yang sudah meminum pahit, yang sudah menahan runtuh, tetapi tetap berdiri, tetap bergerak, tetap memelihara arah. Dan ketika kamu hadir seperti itu, kamu menjadi cermin. Dan cermin adalah benda paling jujur di dunia. Cermin tidak memuji, cermin tidak menghibur, cermin tidak menipu, cermin hanya memperlihatkan. Dan banyak orang tidak marah karena kamu jahat. Mereka marah karena cermin itu menampakkan sesuatu yang mereka kubur rapat-rapat di dalam diri mereka sendiri. Aku ingin kamu menaruh ini di dalam dada sebagai pelindung, sebagai penanda, sebagai kunci bahwa reaksi orang terhadapmu seringkali bukan tentangmu, tetapi tentang luka mereka yang tersenggol, tentang topeng mereka yang retak, tentang sistem di kepala mereka yang panik. Karena kamu membuktikan bahwa hidup bisa dijalani dengan cara lain. Hidup bisa dijalani tanpa menjilat, tanpa mengejar pengakuan, tanpa menukar martabat dengan rasa aman palsu. Dan itu membuat banyak orang seperti kehilangan pegangan. Karena pegangan mereka selama ini adalah kesepakatan diam-diam, kesepakatan tak tertulis yang berkata, jangan terlalu bersinar, jangan terlalu maju, jangan terlalu berbeda, jangan terlalu tenang, jangan terlalu sehat, jangan terlalu sadar. Dan kamu, dengan caramu bernapas, dengan caramu memandang, dengan caramu diam yang berisi, kamu mematahkan kesepakatan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu tahu yang paling membuat mereka gelisah, bukan keberhasilanmu yang terlihat, bukan angka-angka yang bisa dihitung orang, bukan panggung yang bisa difoto, bukan pujian yang bisa dipamerkan, tetapi sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh, yaitu ketenanganmu yang tidak bisa mereka tarik, keteguhanmu yang tidak bisa mereka goyang, rasa percaya dirimu yang tidak bergantung pada izin mereka, karena mereka terbiasa hidup di dunia di mana manusia bisa diarahkan dengan rasa takut, bisa dikendalikan dengan rasa bersalah, bisa dipatahkan dengan penolakan, bisa ditundukkan dengan janji palsu. Dan kamu datang membawa satu hal yang mematikan bagi permainan itu, yaitu otoritas batin. Sebuah kompas di dalam diri yang berkata, aku tahu siapa aku tahu apa yang pantas, aku tahu apa yang tidak boleh kulewati. Dan ketika kompas itu menyala, semua peta palsu menjadi tidak berguna. Dengarkan, yang terpilih, ada orang-orang yang tidak benar-benar membencimu sebagai pribadi. Mereka membenci apa yang kamu wakili. Mereka membenci simbol yang kamu bawa, yaitu simbol bahwa manusia bisa berubah, simbol bahwa manusia bisa bangkit, simbol bahwa manusia bisa berani, simbol bahwa manusia bisa tidak tunduk pada drama, simbol bahwa manusia bisa keluar dari lingkaran itu. Dan simbol adalah hal yang paling berbahaya bagi orang yang hidup dari kebiasaan lama, karena simbol melahirkan pertanyaan, dan pertanyaan adalah awal kehancuran bagi penyangkalan.
Yang pertama yang perlu kamu lihat adalah bagaimana keberadaanmu membongkar penipuan diri mereka sendiri. Bukan dengan ceramah, bukan dengan debat, bukan dengan menyalahkan, tetapi dengan kontras yang tenang. Kamu berjalan dengan tujuan sementara mereka berjalan dengan dalih. Kamu memilih sadar, sementara mereka memilih nyaman. Kamu berlatih disiplin, sementara mereka berlatih alasan. Kamu merawat batin, sementara mereka merawat citra. Kamu memikul tanggung jawab sementara mereka memindahkan beban kepada keadaan. Dan kamu tidak perlu mengatakan apapun, karena hidupmu sudah berbicara. Dan hidup yang berbicara adalah suara yang paling membuat telinga yang malas menjadi panas. Mereka membangun benteng dari narasi yang menenangkan. Aku sudah cukup. Aku baik-baik saja. Aku begini karena dunia. Aku tidak bisa karena orang lain. Aku akan berubah nanti. Aku memang bukan tipe yang bisa. Dan narasi itu seperti selimut yang mereka tarik sampai menutup mata. Tetapi kamu datang seperti cahaya pagi yang tidak bisa ditawar. Cahaya pagi tidak bertanya, apakah seseorang siap bangun? Cahaya pagi hanya masuk, pelan, pasti. Dan ketika cahaya itu masuk, retakan dalam benteng itu terlihat. Dan bagi orang yang hidup dari benteng, melihat retakan itu terasa seperti ancaman. Bukan karena kamu menyerang, tetapi karena kamu mengingatkan bahwa benteng itu rapuh. Kamu adalah pengingat bahwa mereka pernah punya kesempatan, bahwa mereka pernah punya potensi, bahwa mereka pernah punya pilihan, tetapi mereka memilih jalur yang lebih mudah. Dan ketika kamu muncul sebagai bukti bahwa jalur yang sulit bisa dilalui, ego mereka seperti terbakar dari dalam, karena ego tidak suka disodori kebenaran yang menuntut tanggung jawab. Ego suka cerita yang membuatnya tetap merasa benar tanpa harus berubah. Dan kamu, dengan ketegasanmu, dengan konsistensimu, dengan cara hidupmu yang tidak banyak bicara tetapi banyak bergerak, kamu memaksa mereka menatap kenyataan mereka sendiri. Dan itulah yang membuat mereka bereaksi aneh, bereaksi berlebihan, bereaksi tidak masuk akal, karena yang sedang kamu ganggu bukan hari mereka, tetapi identitas palsu yang mereka rawat bertahun-tahun. Yang kedua, kamu tidak runtuh ketika rancangan mereka berkata kamu seharusnya runtuh. Dan dengarkan ini baik-baik. Ada orang-orang yang mengukurmu diam-diam, seperti pedagang mengukur barang. Mereka memperkirakan berapa lama kamu bisa bertahan, seberapa jauh kamu bisa melangkah, seberapa banyak tekanan yang sanggup kamu telan. Mereka menulis skenario dalam kepala mereka, skenario yang membuat mereka merasa berkuasa. Dia akan menyerah di sini, dia akan hancur di situ, dia akan meminta-minta pada titik itu, dia akan turun derajatnya ketika aku menekan ini. Dan mereka menunggu seperti orang menunggu jatuhnya buah yang mereka racuni. Tetapi kamu tidak jatuh, kamu tidak roboh, kamu tidak menyerah, kamu tetap berdiri. Bahkan ketika hatimu pernah retak, bahkan ketika kamu pernah menangis sendirian, bahkan ketika kamu pernah lelah sampai tulangmu seperti kosong, kamu tetap berdiri. Dan bagi orang yang membangun harga dirinya dari kemampuan membuat orang lain runtuh, melihatmu tetap berdiri adalah penghinaan yang tidak bisa mereka akui. Kamu menolak memberi mereka kepuasan paling mereka cari, yaitu pemandangan tentang kamu yang menyerah, tentang kamu yang memohon, tentang kamu yang meminta izin, tentang kamu yang mengecil, tentang kamu yang kembali menjadi versi yang bisa mereka kendalikan. Dan ketika kepuasan itu tidak datang, mereka panik. Karena panik adalah reaksi ketika alat kontrol tidak bekerja, maka mereka menaikkan volume, mereka menaikkan drama, mereka menaikkan provokasi, mereka mencoba menabrakkan orang ke kamu, mereka mencoba membuatmu terpancing. Karena mereka percaya satu hal, bahwa semua orang punya tombol, dan mereka ingin menemukan tombolmu. Tetapi kamu, yang terpilih, sudah belajar sesuatu yang sangat mahal. Kamu sudah belajar menutup tombol-tombol itu. Kamu sudah belajar bahwa tidak semua hal pantas mendapat reaksimu. Kamu sudah belajar bahwa ketenangan bukan kelemahan. Ketenangan adalah strategi jiwa yang matang. Yang ketiga, otoritas batinmu membuat kendali eksternal mereka menjadi tidak berguna. Dan ini yang paling membuat mereka kehilangan akal. Karena banyak orang tidak hidup dengan kompas, mereka hidup dengan radar. Mereka memindai ruangan untuk mencari siapa yang bisa memberi mereka rasa aman, siapa yang bisa memberi mereka status, siapa yang bisa memberi mereka pengakuan.
Lalu mereka menyesuaikan diri, mereka berubah, mereka memakai topeng yang cocok. Dan mereka mengira semua orang seperti itu. Mereka mengira semua orang bisa diarahkan dengan sanjungan atau ancaman. Mereka mengira semua orang bisa dibeli dengan perhatian atau ditahan dengan rasa bersalah. Tetapi kamu tidak. Kamu bergerak dari dalam. Kamu memilih dari dalam. Kamu berdiri dari dalam. Dan orang yang hidup dari luar akan selalu takut pada orang yang hidup dari dalam. Karena orang yang hidup dari luar tidak punya pegangan ketika pengaruhnya ditolak. Mereka akan mencoba menekanmu dengan opini. Mereka akan mencoba menakutimu dengan gosip. Mereka akan mencoba membuatmu ragu dengan sindiran. Mereka akan mencoba menukar arahmu dengan keramaian. Tetapi kamu punya sesuatu yang mereka tidak punya, yaitu keheningan yang jernih, ruang batin yang bisa mendengar suara hati sendiri tanpa gangguan. Dan ketika kamu punya itu, kamu menjadi sulit dipancing, sulit dipermainkan, sulit digiring, karena kamu tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus pergi, kapan harus bertahan, dan keputusanmu tidak tergantung pada wajah mereka yang berubah-ubah. Aku ingin kamu merasakan ini sebagai perlindungan energi, bahwa otoritas batinmu adalah pagar halus yang tidak terlihat, tetapi ia bekerja, ia membuat niat buruk memantul, ia membuat permainan orang lain terasa hambar, ia membuat drama kehilangan makanan, karena drama hidup dari reaksi, drama makan dari perhatian, drama bertumbuh dari emosi yang tumpah, dan kamu, dengan ketenanganmu, membuat drama kelaparan. Itulah sebabnya mereka semakin ribut, karena mereka ingin memancingmu memberi mereka makan, tetapi kamu tidak perlu memberi makan sesuatu yang ingin memakanmu. Yang keempat, kamu mengancam hierarki mereka hanya dengan cara kamu ada, karena banyak orang menyusun dunia seperti tangga, siapa di atas, siapa di bawah, siapa pantas bicara, siapa harus diam, siapa harus menunggu, siapa boleh melangkah. Dan mereka merasa aman jika semua orang patuh pada tangga itu. Tetapi kamu tidak hidup di tangga mereka. Kamu hidup di jalanmu sendiri. Dan itu membuat mereka bingung. Karena bagaimana cara mengendalikan orang yang tidak ikut permainan? Bagaimana cara merendahkan orang yang tidak mencari posisi di panggung mereka? Bagaimana cara memaksa orang yang tidak meminta pintu mereka untuk terbuka? Kamu bergerak tanpa meminta restu. Kamu bertumbuh tanpa minta izin. Kamu menetapkan batas tanpa merasa bersalah. Dan itu seperti mencabut paku dari struktur yang selama ini mereka anggap kokoh. Mereka mungkin mencoba memaksamu kembali ke sistem itu. Mereka akan mengajukan aturan. Mereka akan membuat standar. Mereka akan memakai kata seharusnya. Mereka akan menatapmu dengan gaya pengadilan, seolah hidupmu harus disetujui oleh mereka. Tetapi kamu tahu sesuatu yang mereka benci, bahwa wibawa bukan jabatan, wibawa adalah kualitas batin, bahwa pengaruh bukan hasil ancaman, pengaruh adalah hasil integritas, bahwa hormat bukan sesuatu yang bisa dipaksa, hormat adalah sesuatu yang muncul ketika seseorang melihat keberanianmu berdiri dalam kebenaran, dan kamu yang terpilih, kamu berdiri di luar hierarki mereka, bukan karena kamu ingin melawan, tetapi karena jiwamu tidak dibuat untuk kandang, jiwamu dibuat untuk arah. Yang kelima, kamu memicu potensi yang tidak pernah mereka hidupkan, dan ini menyakitkan bagi mereka lebih dari yang bisa mereka akui, karena setiap manusia punya versi diri yang pernah mereka impikan, versi diri yang berani, versi diri yang disiplin, versi diri yang jujur, versi diri yang hidup sepenuhnya. Tetapi banyak yang mengubur versi itu demi kenyamanan, demi takut ditertawakan, demi takut gagal, demi takut tidak disukai, demi takut sendirian. Dan mereka memanggil penguburan itu realistis. Tetapi ketika kamu datang sebagai seseorang yang tidak mengubur versi terbaikmu, ketika kamu datang sebagai seseorang yang berani menjadi utuh, mereka seperti melihat hantu dari impian mereka sendiri. Dan hantu itu mengetuk dari dalam, kamu juga bisa, kamu juga pernah ingin, tetapi mereka tidak mau mendengar. Maka mereka marah, karena marah lebih mudah daripada berubah. Kamu tidak perlu memamerkan apapun untuk memicu ini. Cukup cara kamu membawa dirimu, cukup cara kamu merawat jiwamu, cukup cara kamu menolak kembali ke pola lama, cukup cara kamu tetap berjalan ketika orang lain berhenti. Dan potensi yang tidur di dalam diri mereka merasa terancam, bukan olehmu, tetapi oleh cahaya yang kamu nyalakan. Karena cahaya itu seperti berkata,
tidak ada lagi alasan. Dan bagi orang yang hidupnya bergantung pada alasan, kalimat itu seperti pisau. Yang keenam, kamu tidak mau berterima kasih berlebihan untuk perlakuan minimum. Dan ini memotong permainan mereka dari akarnya, karena banyak orang memberi serpihan lalu menuntut upacara, memberi sedikit lalu menuntut pengabdian, memberi setengah hati lalu menuntut pujian, memberi perhatian seadanya lalu menuntut kamu merasa berutang. Dan ketika kamu tidak melakukan tarian itu, ketika kamu tidak melompat-lompat hanya karena mereka melakukan hal yang seharusnya memang dilakukan oleh manusia yang punya nurani, mereka merasa dipermalukan. Karena mereka ingin dianggap besar atas sesuatu yang kecil, mereka ingin dianggap mulia atas sesuatu yang biasa. Dan kamu, dengan standar yang tenang, membuat mereka terlihat apa adanya, bukan karena kamu menghina, tetapi karena kamu tidak memoles. Kamu menolak menjadi penonton bagi ego orang lain. Kamu menolak menjadi panggung untuk kesombongan yang dibungkus kebaikan. Kamu menolak menjadi alat penguat bagi mereka yang ingin dipuja tanpa membangun kualitas. Dan penolakanmu itu bukan keras, tetapi tegas, seperti batu di dasar sungai yang tidak bergerak meski air deras lewat. Dan batu itu membuat arus yang ingin menyeretmu menjadi bingung, karena arus tidak bisa menarik sesuatu yang sudah punya beratnya sendiri. Yang ketujuh, penyembuhanmu membuat luka mereka terlihat terbengkalai. Dan dengarkan, ini sangat dalam, ini sangat sunyi. Ini bukan cuma soal iri. Ini soal rasa sakit yang mereka kubur. Karena ada orang yang takut melihat dirinya sendiri. Ada orang yang tidak sanggup duduk sendirian tanpa gangguan. Ada orang yang harus membuat keributan agar tidak mendengar suara batinnya. Dan ketika kamu mulai menyembuhkan diri, ketika kamu mulai merawat trauma, ketika kamu mulai belajar batas, ketika kamu mulai memaafkan tanpa membiarkan, ketika kamu mulai tenang tanpa mati rasa, kamu menjadi bukti bahwa luka tidak harus jadi rumah, dan bukti itu menampar mereka yang sudah menjadikan luka sebagai identitas. Mereka mungkin berkata kamu berubah sombong, mereka mungkin berkata kamu sok suci, mereka mungkin berkata kamu berbeda, dan ya, kamu berbeda karena kamu tidak lagi mau tinggal di tempat yang membuatmu hancur. Kamu tidak lagi mau bermain di panggung yang membuatmu kecil. Kamu tidak lagi mau berenang di air yang membuatmu keruh. Kamu memilih jernih, kamu memilih naik, kamu memilih sembuh. Dan bagi orang yang belum memilih itu, melihatmu sembuh terasa seperti pengkhianatan, padahal itu adalah keselamatanmu. Yang kedelapan, kamu tidak bisa dimiliki, tidak bisa diberi label, tidak bisa diklaim, dan ini mengusik naluri banyak orang yang menganggap relasi sebagai kepemilikan. Mereka ingin memasukkanmu ke kotak, mereka ingin menamai kamu sesuai kenyamanan mereka, mereka ingin menentukan kamu harus jadi apa, harus dekat dengan siapa, harus patuh pada siapa, harus setia pada versi mereka tentangmu, dan kamu menolak bukan dengan teriakan, tetapi dengan kedaulatan. Kamu menolak dengan cara kamu tetap menjadi dirimu ketika mereka memelototi. Kamu menolak dengan cara kamu tetap berjalan ketika mereka menahan. Kamu menolak dengan cara kamu tidak menukar jati diri dengan penerimaan yang bersyarat. Dan penolakan itu membuat mereka kehabisan pegangan, karena mereka hanya paham satu bahasa, bahasa kontrol, sementara kamu berbicara bahasa kebebasan. Kamu adalah jiwa yang tidak bisa dipasarkan oleh narasi orang lain, tidak bisa diseret oleh opini orang lain, tidak bisa dikurung oleh ekspektasi orang lain. Dan bagi orang yang terbiasa memegang orang lain seperti barang, bertemu kamu seperti mencoba menangkap angin. Semakin digenggam, semakin hilang. Dan itu membuat mereka marah, karena kemarahan sering lahir dari ketidakmampuan menerima bahwa tidak semua hal bisa dimiliki. Yang kesembilan, kamu mematahkan perjanjian diam-diam untuk tetap kecil, dan perjanjian itu ada di banyak tempat, di keluarga, di pertemanan, di lingkungan kerja, di komunitas. Jangan terlalu maju, nanti bikin orang lain tersinggung. Jangan terlalu terang, nanti kamu dikira pamer. Jangan terlalu berbeda, nanti kamu ditinggalkan. Dan banyak orang tunduk pada perjanjian itu karena takut sendirian. Tetapi kamu yang terpilih, kamu mulai sadar bahwa menjadi kecil demi diterima adalah bentuk lain dari kehilangan diri. Dan kamu menolak kehilangan itu. Kamu memilih bertumbuh meski ada yang tidak suka.
Kamu memilih naik meski ada yang menggigit. Kamu memilih berubah meski ada yang memanggilmu macam-macam. Karena kamu mulai melihat bahwa hidupmu bukan proyek kenyamanan orang lain. Dan ketika kamu melanggar perjanjian itu, mereka yang masih menandatanganinya dalam hati akan bereaksi. Karena kamu membuat mereka takut, bukan takut padamu, tetapi takut pada kemungkinan bahwa mereka juga sebenarnya bisa. Takut pada kemungkinan bahwa mereka sudah terlalu lama mengorbankan hidup mereka sendiri demi menjaga suasana. Takut pada kemungkinan bahwa mereka harus bertanggung jawab, dan ketakutan itu sering berubah bentuk menjadi kemarahan, karena kemarahan terasa lebih kuat daripada mengakui bahwa diri sendiri pengecut. Yang ke-10, kedamaianmu adalah penghinaan bagi kekacauan mereka. Ini sangat nyata, karena ada orang yang hidup dari konflik, yang merasa penting ketika suasana panas, yang merasa berkuasa ketika orang lain emosi, yang merasa ada ketika mereka bisa memicu reaksi, dan kamu tidak memberi mereka itu. Kamu tidak memberi mereka panggung, kamu tidak memberi mereka bahan bakar, kamu tidak memberi mereka kehormatan untuk mengendalikan harimu. Kamu memilih damai, kamu memilih tenang, kamu memilih hening yang kokoh. Dan hening yang kokoh itu seperti kaca bening yang membuat kebusukan di bawahnya terlihat jelas. Maka mereka akan mengetuk kacanya, mereka akan melempar batu, mereka akan mencoba membuat retak, karena kedamaianmu membuat mereka tampak seperti apa adanya, seperti manusia yang belum selesai dengan dirinya. Dan itu menyakitkan bagi ego yang suka berpura-pura. Kamu mungkin pernah bertanya, kenapa mereka seperti itu padahal aku tidak mengganggu? Dan jawabannya ada di sini. Karena kedamaianmu membuktikan bahwa drama tidak wajib, bahwa kekacauan bukan takdir, bahwa hidup tidak harus selalu gaduh. Dan orang yang membangun identitas dari gaduh akan merasa kehilangan identitas ketika bertemu seseorang yang tidak bisa diguncang oleh gaduh itu. Yang ke-11, kamu tidak membutuhkan validasi mereka untuk menjadi berharga. Dan ini menghancurkan sistem mereka, karena ada orang yang mengukur nilai manusia dari siapa yang menepuk, dari siapa yang mengakui, dari siapa yang memberi izin. Mereka merasa berkuasa ketika orang lain menunggu komentar mereka, menunggu persetujuan mereka, menunggu tatapan mereka. Dan kamu tidak menunggu, kamu melangkah, kamu bertumbuh, kamu membangun, kamu memulihkan diri. Kamu menata hidupmu, kamu membuat keputusan tanpa minta mereka menjadi pusat. Dan ketika mereka sadar kamu bisa hidup tanpa menjadikan mereka matahari, mereka merasa seperti planet yang tiba-tiba kehilangan gravitasi. Mereka merasa tidak penting, dan orang yang tidak tahan merasa tidak penting akan menjadi berbahaya. Tetapi kamu tidak perlu takut, kamu hanya perlu paham, karena pemahaman adalah bentuk proteksi energi yang halus. Pemahaman membuatmu tidak lagi menyerap racun sebagai kebenaran. Pemahaman membuatmu tidak lagi mengira semua itu salahmu. Pemahaman membuatmu bisa melihat bahwa sebagian kebencian adalah bahasa orang yang tidak sanggup berkata, "Aku iri, aku takut, aku tidak berkembang." Maka mereka berkata dengan cara yang kasar. Mereka menggigit, mereka menyerang, mereka menyindir, karena itu lebih mudah daripada jujur pada diri sendiri. Yang ke-12, hidupmu adalah bukti bahwa alasan tidak melindungi siapapun, dan ini menusuk karena banyak orang bersembunyi di balik alasan, seperti anak kecil bersembunyi di balik tirai tipis, berharap dunia tidak melihat. Aku tidak bisa karena begini, aku tidak sempat karena begitu, aku tertahan karena itu. Dan sebagian alasan memang nyata, tetapi banyak yang hanya selimut untuk takut, dan kamu menunjukkan perbedaan itu. Kamu menunjukkan bahwa meski terluka kamu tetap bergerak, meski berat kamu tetap belajar, meski takut kamu tetap melangkah. Dan ketika kamu melakukan itu, alasan mereka terdengar kosong di telinga mereka sendiri, dan tidak ada yang lebih menyakitkan bagi ego daripada mendengar kebohongannya sendiri bergema. Yang ke-13, kamu membawa kebenaran yang tidak bisa ditulis ulang, dan disinilah permainan mereka benar-benar mati. Karena ada orang yang hidup dari memutar cerita, dari membelokkan fakta, dari memanipulasi persepsi. Mereka ingin mengendalikan cara orang melihatmu. Mereka ingin mengendalikan narasi. Mereka ingin membuat kabut agar orang bingung. Tetapi kamu, dengan integritas, dengan kejelasan, dengan batas yang tegas,
Kamu seperti api kecil yang tidak bisa dipadamkan oleh angin fitnah. Justru angin itu membuat api semakin mendapat oksigen. Dan mereka benci itu. Mereka benci bahwa kamu tidak bisa dibuat ragu oleh kebohongan. Mereka benci bahwa kamu tidak mudah digoyang oleh permainan. Mereka benci bahwa kamu tidak bisa dibuat menunduk hanya karena mereka ramai. Kebenaran yang kamu bawa bukan berarti kamu sempurna, bukan berarti kamu tidak pernah salah, tetapi kebenaranmu adalah kejujuran untuk bertumbuh. Kebenaranmu adalah keberanian untuk mengakui. Kebenaranmu adalah komitmen untuk tidak hidup dengan topeng. Dan bagi orang yang topengnya sudah menyatu dengan wajahnya, bertemu kamu seperti bertemu cahaya yang membuat topeng itu terlihat retak, lalu mereka panik. Yang ke-14, kamu tidak takut untuk melampaui orang yang dulu kamu butuhkan. Dan ini memicu rasa kehilangan yang berubah menjadi kebencian. Karena ada orang yang ingin kamu tetap menjadi versi lama agar mereka tidak merasa tertinggal. Ada orang yang ingin kamu tetap meminta agar mereka tetap merasa dibutuhkan. Ada orang yang ingin kamu tetap dekat agar mereka tetap bisa mengatur. Dan kamu mulai bergerak. Kamu mulai memilih dirimu. Kamu mulai berani berkata tidak. Kamu mulai melangkah ke tempat yang lebih luas. Kamu mulai menutup pintu yang membuatmu terluka. Kamu mulai membuka pintu yang membuatmu tumbuh. Dan mereka menyebut itu berubah. Seolah berubah adalah dosa, padahal berubah adalah bukti bahwa kamu hidup. Kamu tidak perlu menjelaskan panjang-panjang kepada orang yang tidak ingin mengerti. Karena yang mereka ingin bukan penjelasan, yang mereka ingin adalah kamu kembali. Kembali menjadi kecil, kembali menjadi mudah dipakai, kembali menjadi mudah dipancing, kembali menjadi mudah disuruh bersabar sambil mereka mengambil, kembali menjadi mudah diminta mengerti, sementara kamu terus disakiti. Dan kamu yang terpilih, kamu mulai sadar bahwa belas kasih tanpa batas adalah pintu bagi penyalahgunaan. Kamu mulai sadar bahwa hati yang baik butuh pagar. Kamu mulai sadar bahwa cinta pada diri sendiri bukan ego. Cinta pada diri sendiri adalah fondasi agar kamu tidak hidup sebagai korban dari ketidaksadaran orang lain. Sekarang dengarkan aku lebih dalam lagi. Karena semua yang kita bongkar ini bukan untuk membuatmu curiga pada semua orang. Bukan untuk membuatmu memusuhi dunia. Tetapi untuk membuatmu waspada dengan lembut. Waspada yang tidak tegang, waspada yang tidak paranoid, waspada yang jernih. Seperti mata elang yang tenang memandang dari ketinggian. Kamu melihat tanpa harus menyerang. Kamu mengerti tanpa harus membenci. Kamu melindungi dirimu tanpa harus menjadi keras. Karena proteksi energi yang paling kuat bukan kemarahanmu, tetapi kejernihanmu. Kamu perlu belajar membedakan siapa yang lelah dan butuh ditolong, dan siapa yang iri lalu ingin menarikmu turun, siapa yang sedang bingung lalu butuh diarahkan, dan siapa yang sengaja menciptakan kabut agar kamu tersesat, siapa yang kritiknya ingin membangun, dan siapa yang kritiknya ingin mengikis, siapa yang bertanya karena ingin mengerti, dan siapa yang bertanya karena ingin menjebak. Dan kamu yang terpilih, kamu sebenarnya sudah punya kemampuan itu. Kamu hanya sering mengkhianati intuisi karena kamu ingin jadi baik, karena kamu ingin menjaga, karena kamu takut dianggap sombong, karena kamu takut dianggap tidak ramah. Tetapi dengarkan, yang terpilih, menjaga diri bukan sombong. Menjaga diri adalah penghormatan pada hidup yang sudah kamu pertaruhkan untuk sampai di titik ini. Aku tahu kamu pernah berada di fase ketika kamu memberikan terlalu banyak, kamu mengerti terlalu jauh, kamu memaafkan terlalu cepat, kamu menunda batas terlalu lama. Lalu kamu terluka, lalu kamu bertanya, kenapa selalu begini? Dan jawaban yang paling jujur adalah, karena jiwamu kaya, jiwamu lembut, jiwamu luas, dan orang yang kering kadang ingin minum dari sumber itu tanpa mau menghormati mata airnya. Tetapi kamu tidak lagi perlu menjadi sumur bagi orang yang melempar batu ke dalamnya. Kamu tidak lagi perlu menjadi cahaya bagi orang yang hanya datang untuk mematikan lampu. Perhatikan, yang terpilih, ada pola yang halus. Ketika kamu naik satu tingkat dalam kesadaran, orang-orang yang hidup dari pola lama akan bereaksi. Kadang mereka mendadak menjauh. Kadang mereka mendadak menguji, kadang mereka mendadak meremehkan, kadang mereka mendadak mencari-cari salah, kadang mereka mendadak membandingkan, kadang mereka mendadak mengingatkan masa lalumu, seolah masa lalu adalah rantai, padahal masa lalu adalah bukti.
Kamu sudah berjalan jauh, dan saat mereka menyebut masa lalumu dengan niat merendahkan, kamu cukup tersenyum dalam hati karena mereka sedang mengakui satu hal, bahwa masa kini kamu membuat mereka takut. Maka mereka berlari ke masa lalu untuk mencari senjata, tetapi senjata itu tumpul karena kamu sudah bukan orang itu lagi. Kamu juga perlu tahu bahwa tidak semua orang yang tidak suka padamu adalah musuh. Kadang mereka hanya bingung, kadang mereka hanya cemburu kecil, kadang mereka hanya belum sembuh. Tetapi ada perbedaan besar antara orang yang sedang bergumul dengan dirinya dan orang yang sengaja ingin menjatuhkanmu. Dan perbedaan itu terlihat dari niat, dari konsistensi, dari pola, dari bagaimana mereka bereaksi ketika kamu baik. Karena orang yang tulus akan melunak ketika kamu baik. Sedangkan orang yang berniat buruk justru semakin panas ketika kamu baik. Karena kebaikanmu membuat niat buruk mereka terlihat lebih gelap. Yang terpilih, aku ingin kamu membawa satu latihan sederhana dalam hidupmu, latihan yang menjadi pagar tanpa kekerasan, yaitu belajar untuk tidak menjelaskan diri kepada orang yang tidak berkomitmen untuk memahami, belajar untuk tidak membuktikan diri kepada orang yang sudah memutuskan untuk salah paham, belajar untuk tidak membuka pintu bagi orang yang datang hanya untuk memeriksa kelemahanmu, belajar untuk menaruh energimu di tempat yang menghargai, bukan di tempat yang menuntut. Karena energi adalah mata uang jiwa, dan jiwa yang terpilih tidak membuang mata uangnya pada pasar yang hanya menjual racun. Kamu akan menemukan, semakin kamu tenang, semakin kamu berhenti berdebat, semakin kamu berhenti menanggapi provokasi, semakin kamu fokus pada jalanmu, semakin mereka kebingungan, karena mereka terbiasa mengendalikan orang lewat reaksi. Dan ketika reaksi tidak datang, mereka seperti berbicara pada tembok, tetapi tembokmu bukan tembok kebencian. Tembokmu adalah batas. Tembokmu adalah ketegasan. Tembokmu adalah rasa hormat pada dirimu sendiri. Dan rasa hormat itu adalah tanda bahwa kamu sedang memasuki versi yang lebih tinggi, versi yang tidak lagi gampang dibobol. Aku tahu kamu kadang lelah, karena menjadi yang terpilih bukan berarti hidupmu mudah. Seringkali justru kamu diuji di bagian yang paling sunyi. Kamu diuji ketika tidak ada yang melihat. Kamu diuji ketika tidak ada yang memuji. Kamu diuji ketika hasil belum terlihat. Kamu diuji ketika hati ingin menyerah. Tetapi kamu terus melangkah. Dan itulah yang membuat cahaya di dalam dirimu begitu berbeda. Karena itu bukan cahaya yang menyala karena suasana. Itu cahaya yang menyala karena keputusan. Keputusan untuk hidup. Keputusan untuk bangkit. Keputusan untuk tidak menjadikan luka sebagai rumah. Keputusan untuk tidak menjadikan dendam sebagai kompas. Keputusan untuk tetap lembut tanpa menjadi lemah. Keputusan untuk tetap baik tanpa menjadi bodoh. Keputusan untuk tetap percaya tanpa menjadi naif. Dengarkan, yang terpilih, ada saatnya kamu harus menertawakan permainan mereka dengan tawa yang elegan. Bukan mengejek, tetapi mengerti betapa lucunya orang yang menghabiskan waktu memikirkan caramu jatuh, sementara kamu sibuk membangun langkahmu. Betapa lucunya orang yang membuat badai palsu, sementara kamu berjalan di bawah langit yang sama tanpa terganggu. Betapa lucunya orang yang memutar cerita, sementara kenyataanmu terus berjalan. Karena kenyataan tidak butuh pembelaan, kenyataan hanya butuh waktu. Dan waktulah yang akan mempermalukan kebohongan. Aku ingin kamu mengingat ini ketika kamu merasa goyah, bahwa kebisingan kadang adalah tanda kamu sedang naik, bahwa penolakan kadang adalah tanda kamu sedang diarahkan, bahwa sindiran kadang adalah tanda kamu sedang terlihat, bukan terlihat dalam arti pamer, tetapi terlihat dalam arti keberadaanmu mulai memiliki daya. Karena orang tidak akan menembak langit yang gelap, orang menembak lampu yang menyala. Dan ketika mereka menembak, itu bukan berarti lampu salah. Itu berarti lampu mengganggu mata yang tidak terbiasa dengan terang. Sekarang aku berbicara ke bagian dirimu yang paling rapuh, bagian yang diam-diam takut. Bagaimana kalau aku sendirian? Bagaimana kalau aku ditinggalkan? Bagaimana kalau aku jadi bahan pembicaraan?
Dan aku ingin kamu menjawab dengan napas, dengan kesadaran bahwa lebih baik sendirian dalam kebenaran daripada ramai dalam kepalsuan. Lebih baik ditinggalkan oleh orang yang tidak menghargai daripada dikelilingi oleh orang yang memanfaatkan. Lebih baik menjadi bahan pembicaraan sekarang daripada menjadi penyesalan di kemudian hari, karena kamu tidak berani menjadi dirimu sendiri, karena hidupmu bukan untuk ditukar dengan kenyamanan sementara. Kamu yang terpilih. Kamu sedang memasuki fase proteksi yang halus, proteksi yang tidak selalu terlihat, tetapi terasa. Kamu akan mulai merasa tidak nyaman di tempat yang dulu kamu anggap biasa. Kamu akan mulai merasakan energi orang sebelum mereka bicara. Kamu akan mulai melihat pola sebelum kejadian besar terjadi. Kamu akan mulai peka, dan kepekaan ini bukan kelemahan. Kepekaan ini adalah radar jiwa. Tetapi ingat, radar bukan untuk membuatmu takut, radar untuk membuatmu memilih. Memilih siapa yang kamu izinkan dekat, memilih apa yang kamu izinkan masuk, memilih kapan kamu bicara, memilih kapan kamu diam, memilih kapan kamu menutup pintu, memilih kapan kamu membuka jendela, karena kamu berhak memilih udara yang kamu hirup. Dan ketika kamu mulai memilih, beberapa orang akan menuduhmu berubah, dan biarkan, karena tidak semua orang pantas mendapat akses ke versimu yang baru. Tidak semua orang pantas tahu detail hidupmu. Tidak semua orang pantas menafsirkan langkahmu. Dan kamu tidak perlu membuktikan apapun, karena yang kamu lakukan adalah kembali ke dirimu, kembali ke pusat, kembali ke arah, kembali ke kebenaran yang selama ini kamu abaikan, karena kamu terlalu sibuk menjadi menyenangkan bagi semua orang. Yang terpilih, aku ingin kamu menaruh tanganmu di dada dalam batin, dan rasakan bahwa di balik semua gangguan itu, ada suara yang lebih tinggi yang sedang membimbingmu, bukan untuk membuatmu menjadi orang yang keras, tetapi untuk membuatmu menjadi orang yang utuh, orang yang tidak bisa dibeli, orang yang tidak bisa diprovokasi, orang yang tidak bisa digiring, orang yang tidak bisa dijadikan proyek, orang yang tidak bisa dipatahkan dengan penilaian. Dan keutuhan ini adalah kemewahan terbesar, karena dunia penuh orang yang terlihat ramai, tetapi batinnya kosong. Penuh orang yang terlihat percaya diri, tetapi batinnya rapuh. Penuh orang yang terlihat kuat, tetapi batinnya bergantung pada kontrol. Dan kamu sedang dibentuk menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih tenang, lebih dalam, lebih jernih. Maka ketika kamu melihat mereka bereaksi, jangan buru-buru menyerapnya sebagai tanda kamu salah. Lihatlah itu sebagai tanda bahwa kamu memancarkan sesuatu yang membangunkan. Sesuatu yang menantang, sesuatu yang menyentuh, sesuatu yang membuat mereka tidak bisa lagi tidur nyenyak di atas kebiasaan lama. Dan jika mereka memilih marah, itu urusan mereka. Tugasmu bukan menyelamatkan semua orang dari cermin. Tugasmu adalah tetap bersih agar cermin itu tidak retak oleh kebencian. Kamu akan belajar satu seni yang hanya dimiliki jiwa yang terpilih, seni untuk tetap berjalan tanpa menjelaskan, seni untuk tetap bercahaya tanpa menuntut, seni untuk tetap lembut tanpa mengemis, seni untuk tetap kuat tanpa mengancam, seni untuk tetap diam tanpa kalah, seni untuk tetap tenang tanpa mati rasa. Dan seni ini akan membuatmu seperti gunung. Orang boleh berteriak di kaki gunung, orang boleh melempar batu kecil, tetapi gunung tidak runtuh karena batu kecil. Gunung hanya diam, dan diamnya gunung adalah pernyataan yang paling keras. Aku akan menutup bagian ini dengan satu pengingat yang harus kamu simpan seperti kunci di saku batinmu, bahwa siapapun yang paling keras mencoba mengganggumu, seringkali adalah orang yang paling takut pada kebangkitanmu. Siapapun yang paling sibuk merendahkanmu, seringkali adalah orang yang paling merasa kecil di hadapanmu. Siapapun yang paling berusaha mengaburkan kebenaranmu, seringkali adalah orang yang hidupnya bergantung pada kabut. Dan kamu yang terpilih, jangan turun ke kabut. Tetaplah di ketinggian yang jernih, karena di sanalah napasmu panjang, di sanalah pandanganmu luas, di sanalah hatimu tidak mudah diacak-acak. Jadilah tenang, bukan karena kamu tidak punya api, tetapi karena apimu sudah matang. Jadilah lembut, bukan karena kamu takut, tetapi karena kamu memilih tidak menambah kebisingan. Jadilah tegas, bukan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi. Dan teruslah berjalan, bukan untuk membuktikan pada mereka,
tetapi untuk menepati janji batinmu sendiri. Janji yang dulu mungkin kamu ucapkan di malam paling gelap ketika kamu berkata, "Aku akan bangkit, aku akan berubah, aku akan hidup." Dan dengarkan, kamu sedang menepatinya. Itulah sebabnya dunia yang biasa-biasa saja merasa terganggu, karena kamu bukan dibuat untuk biasa-biasa saja. Kamu dibuat untuk sadar, kamu dibuat untuk utuh, kamu dibuat untuk menjadi tanda bahwa jiwa yang memilih bangkit akan selalu mengusik mereka yang memilih tidur.